Kalau dulu leluhur kita tuh nggak hebat, nggak mungkin leluhur kita mampu menguasai sepertiga dunia. Karena itu kalau warga di sini Pak Kades ngaku jari ini keturunannya wong Jawa, tunjukkan Anda itu orang Jawa. Jangan sampai katanya ngaku durian, ternyata setelah ditunjukkan jebulnya cempedak. Ngaku Jawa jebulnya kok cempedak. Ini, nah, kalau main tadi yang pertama tadi jiwa Jawa, apa sih jiwa Jawa? Jadi Jawa itu nggak cuma suku semua atau teritorial. Semua huruf Jawa dipangku mati, kecuali huruf Ja dan Wa. Jadi konsep Jawa itu malah universal. Ya, maksudnya apa? Siapapun kita, dari mana suku kita, ya, apapun jabatan kita, ya, seberapa kaya kita, kalau dipangku mati berarti belum Jawa. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian, dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, saat ini kita di Desa Sidorejo, Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Ada salah satu anggota kita yang mengundang kita kemari, yaitu Pak Suparmin. Kalau di channel YouTube kita, kalau komentar selalu dengan kata-kata Romo ini piantun Binjai nyimak. Ternyata rumahnya Binjai ke sini masih jauh. Kira-kira jalan bisa 2 hari loh, jalan kaki. Nah, akhirnya kita sampai di sini tadi jam 7 kalau nggak salah tadi kita sampai sini. Di sini ternyata banyak saudara-saudara kita yang orang Jawa. Termasuk Pak Kadesnya Pak Sopian ini juga orang Jawa. Sempat ngobrol-ngobrol, orang Jawa kangen dengan budaya Jawa. Tapi di sisi lain, walaupun tidak begitu pinter basa Jawa kromo ngoko, tapi masih bisa bahasa Jawa. Mirip di Suriname. Nah, ini mau dibuktikan, ini ada salah satu anggota masyarakat sini namanya Pak Tugiri, mau nembang. Pemirsa mohon maklum kalau nanti salah, memangnya bukan orang Jawa. Silakan Pak Tugiri. Duh wong ayu pepujaning ati kaya ngene wong nandang asmara apa ya awakku dhewe duh dewa Jawata gong welaso mring awak mami besok kapan katekan cecer lan wong ayu umpamani ronah kuda tanpa prau sasat bisa den pepetri nyidam sarias moro. Terima kasih Pak Tugiri ya, ini menggambarkan orang kangen. Kangen itu kan macam-macam, bisa dengan pasangan lain jenis ya, tetapi bisa juga tadi seperti Pak Kades kangen dengan bagaimana sih budaya Jawa, budayanya leluhur kita dulu. Kita ini mau ngaku budaya, mau ngaku orang Jawa, kok ya kita indikator Jawanya juga belum nampak. Sampai tadi digambarkan kita mau ngaku durian, ternyata cempedak. Nah, nanti kita akan bahas bareng-bareng.
selanjutnya biar Pak Suparmin selaku tuan rumah ini memberikan sambutan. Sebisa-bisanya lah. Monggo. Jadi selamat malam para undangan dan selamat datang semuanya. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran saudara-saudara yang telah memenuhi undangan saya dalam rangka sarasehan tentang kebudayaan Jawa. Jadi bagaimana nanti mengenai budaya Jawa, sejauh mana budaya Jawa yang selama ini kita belum tahu, kita ini semua ingin tahu, nanti akan dibawakan, nanti akan dijelaskan oleh narasumber kita, yaitu Romo Sutrimo yang berkenan hadir dari Jawa Timur, Malang. Nah, jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Romo Trimo beserta wadyobolonya yang telah sudi hadir ke tempat saya ini dalam rangka sarasehan. Nah, jadi dalam sarasehan ini nanti udah seperti yang sudah diaturkan sebelum rekaman ini oleh Romo Sutrimo, nanti kita bukan tanya jawab tetapi kondo takon. Jadi di sini bukan hanya Romo Sutrimo saja yang akan mengeluarkan pendapat. Saudara juga bisa, para hadirin ini bisa. Kalau yang tidak tahu ya silakan aja tanya. Dan ini kita ini dalam tentang budaya Jawa aja, ranahnya budaya Jawa, bukan ranah agama. Jadi misalnya nanti ada tentang agama kita sebut di sini, itu bukan akan kita bahas, cuman itu untuk perbandingan saja. Nah, jadi saya rasa secara ringkas demikian saja kata sambutan dari saya. Kalau lebih kurangnya saya minta maaf. Rahayu. Ya, terima kasih Pak Suparmin ya sebagai tuan rumah yang ngundang kita ke sini. Nah, para pemirsa, saya sangat bersyukur sekali Pak Kadesnya ternyata gayung bersambut. Diundang mendadak ya Pak Sopyan tadi ya, sama Pak Suparmin Kerso Rawuh, ini kan luar biasa. Kami persilakan, monggo Pak Kades memberikan sambutan. Selamat malam semua yang hadir di rumah Pak Parmin. Saya selaku Kepala Desa di Sidoarjo, Kecamatan Serapit, Kabupaten Langkat, merasa sangat satu kebanggaan bagi kami di desa ini, karena pada malam hari ini dari kemarin pun Pak Parmin sudah menyampaikan ada tamu kita dari Jawa, akan ngobrol-ngobrol, akan kita sarasehan di sini untuk membicarakan kebudayaan, terutama kita yang di Desa Sidoarjo ini adalah budaya Jawa. Jadi sangat menjadi apresiasi kami dari pemerintahan desa ini atas kedatangan Pak Romo Sutrimo dan rombongan yang sudah hadir di desa kita jauh-jauh dari Malang. Hari ini kita bisa langsung ketemu Romo Sutrimo beserta rombongan yang nantinya akan kita mengupas tentang budaya Jawa, di mana di desa kita ini 90% Jawa. Tapi masih Jawanya masih Jawa. Dibilang tadi Pak Romo tadi durian tapi masih rasa cepedak. Nah, inilah kita Jawa kita di desa kita ini. Jadi kedatangan Romo ini sangat-sangat mengurangi rasa rindu kami yang memang asli keturunan Jawa, tapi masih yang namanya Jawa ini masih 10% yang kami jalani di desa ini. Jadi mungkin dengan kehadiran Romo beserta rombongan ini minimal sedikit bisa menambah pengetahuan kami tentang budaya Jawa, sehingga nanti dengan penjelasan ini kami bisa sampaikan ke anak cucu kami, dan harapan kami sarasehan ini
tidak sebatas malam ini aja, Pak Romo. Jadi kita mungkin ada media kita ini YouTube, nanti akan kita coba gabungkan dengan pemerintahan desa, agenda dari desa untuk mengembangkan budaya. Di tahun ini udah kami sampaikan, kami rembukan juga, kami mau buat sanggar tari Jawa. Jadi kita bangkitkan budaya Jawa yang selama ini mungkin tenggelam, dan mungkin kalau kita lestarikan ini 10 tahun ke depan ini hilang, Pak Romo. Jadi sangat bersyukur kami semua di sini dengan kehadiran Pak Romo kemarin ini, membangkitkan semangat kami, membangkitkan aura kami tentang Jawa ini. Mudah-mudahan dengan pertemuan yang singkat ini malam ini memberikan satu pencerahan kami tentang budaya Jawa, tentang apa sih sebenarnya yang dinamakan Jawa. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kami dari pemerintahan Desa Sidoarjo atas kedatangan Romo dan rombongan ke desa kita ini. Mungkin ini aja yang kita sampaikan. Selamat malam. Rahayu. Terima kasih Pak Kades. Ini untuk pemancing ya, nanti silakan konotakon. Untuk pemancing, untuk prolog saya sampaikan tadi Pak Kades kan secara nggak langsung tanya apa itu Jawa. Saya akan sepil sedikit saja. Kalau ingin jelas, bapak-bapak yang ada di sini maupun para pemirsa bisa nyimak di channel YouTube Raket Prasaja TV, cari yang judulnya What is Java? Apa itu Jawa? Jawa itu bisa diartikan sukuisme, Jawa bisa diartikan teritorial, ya. Tentunya kalau kita bicara Jawa teritorial, ya mohon maaf kan saudara sini kan nggak bisa ngaku Jawa, wong ini Sumatera. Nah, tapi kalau Jawa sukuisme bisa ngaku Jawa. Tetapi apakah Jawa itu sekedar sukuisme? Sebenarnya bukan. Ketika kita bicara tentang Jawa itu dipilah menjadi 3. Yang pertama itu adalah spirit of Java, jiwa Jawa. Yang kedua itu adalah Javanese culture, budaya Jawa. Nah, budaya Jawa ini dipilah menjadi 5. Bahasa dan sastra, ya, adat dan tradisi, seni budaya, yang keempat itu jagaraga. Jagaraga ini nggih termasuk silat Jowo, pengobatan Jowo, ya. Jadi dulu leluhur kita ini ilmu pengobatannya hebat. Kalau tidak hebat, ya nggak mungkin leluhur kita ini menguasai sepertiga dunia. Coba baca buku tentang Majapahit karya Profesor Muhammad Yamin atau Profesor Mulyana. Majapahit ini menguasai sepertiga dunia, Pak Kades. Nah, pada masa kerajaan Singosari ini Eyang Kebu Anabrang atau Mahesa Anabrang ini menguasai Asia Tenggara. Siapa Mahesa Anabrang? Mahesa Anabrang adalah Panglima Angkatan Laut Kerajaan Singosari. Jadi jauh sebelum adanya Belanda, ya, pemerintah Hindia Belanda mengirimkan transmigran ke Delhi yang sekarang terkenal menjadi Jadel. Ini leluhur kita dulu. Mahesa Anabrang itu sudah menguasai Asia Tenggara. Bahkan sampai detik ini pasukan istimewa, pasukan khususnya Filipina ini yang dipakai adalah ilmu silat Sondong atau Sundang. Ini asli ilmu bela diri Jawa. Termasuk kita telusuri kenapa kok mulai zaman dulu saya pelajari itu, kenapa kok suku Jawa dengan suku Batak ini bisa akrab. Nah, kayak seperti perjalanan saya saat ini, ya, ini dalam rangka ritual Pamalayu Mahesa Anabrang. Kita mencoba napak tilas dulu bagaimana Eyang Mahesa Anabrang itu datang ke Sumatera. Kenapa Batak sama Jawa itu bisa akrab? Karena dulu adanya perkawinan. Salah satu panglimanya Mahesa Anabrang namanya Indrawarman itu menikah dengan orang pribumi sini. Sehingga
akhirnya kan bisa akrab karena kan memang perkawinan. Sangat berbeda dengan, mohon maaf, Jawa dengan Minang. Jawa dengan Minang itu dulunya terjadi konflik. Terbentuknya suku Minang itu karena Singosari, kerajaan Singosari. Dulu nggak ada suku Minang, adanya kerajaan Dharmasraya. Nah, orang-orang yang sekarang di daerah ini Padang, ini kan istilahnya tidak mau takluk pada Singosari. Akhirnya mereka terjadilah konflik adu kerbu. Itulah namanya Minangkabau. Jadi terjadinya istilahnya konflik dulu, adu kerbu. Sehingga apakah orang Minang nggak bisa akrab dengan orang Jawa? Bisa. Tapi keakraban orang Minang ini tidak akan mungkin seakrab Jawa dengan Batak. Ini saya coba telusuri. Ya. Nah, karena adanya perkawinan. Walaupun kalau saya lihat ini suku Minang ini saya lihat persis dengan Amerika dengan film Rambo. Amerika Serikat di Vietnam kan sebenarnya kalah. Tetapi karena untuk nutupi supaya nggak malu, mereka menciptakan film Rambo. Seolah-olah mereka tuh menang di Vietnam, padahal kenyataannya kalah. Begitu juga dengan suku Minang. Dia membuat cerita tentang Minangkabau. Dia menang adu kerbu. Padahal faktanya mereka adalah akhirnya menjadi bagian dari Majapahit, bagian dari Singosari. Yang datang ke sini adalah Maesa Anabrang. Nah, jadi ilmu bela diri Jawa itu luar biasa. Ya. Ilmu jaga-raga, termasuk ilmu pengobatan. Karena tidak mungkin kerajaan Singosari ataupun kerajaan Majapahit ini mampu menguasai sepertiga dunia kalau tidak menguasai ilmu pengobatan. Nah, bagaimana kalau prajuritnya sakit? Bagaimana kalau terluka di medan perang? Nah, kalau kita pelajari itu semua, kita bisa merdeka jiwa raga. Terus yang kelima ini adalah spiritual culture, falsafah dan spiritual. Ini yang kelima. Itu tentang Javanese culture, tentang budaya Jawa itu ada 5 tadi. Nah, yang ketiga ini Javanologi, ilmu pengetahuan tentang Jawa. Apa saja Javanologi? Contoh, namanya kita bicara ilmu bangunan. Sampai detik ini belum ada yang mampu mengalahkan leluhur kita. Bagaimana mereka mendirikan Borobudur. Padahal waktu itu belum ada semen, belum ada kren, Prambanan, menjulang langit. Waktu itu belum ada kren, bisa tinggi seperti itu. Pernah ke Prambanan, Pak Kades? Nah, itu teknologi. Bahkan ketika Candi Borobudur ditemukan oleh pedagang Cina pada masa Jenderal Raffles, pemerintah Inggris, Borobudur ini terselimuti abu vulkanik karena Gunung Merapi meletus. Setelah itu dibersihkan. Borobudur ini walaupun kondisi rusak tapi masih kukuh, masih utuh. Karena ternyata Candi Borobudur ini menggunakan sistem keseimbangan angin. Ya. Dan candi ini ada interlocknya. Jadi batu dengan batu itu ada kunci. Nah, sistem bangunan interlock ya, kunci ini sampai saat ini di Jawa masih dipakai. Nggak tahu kalau di sini. Nek teng Jawa niku biasanya nun saya kayu kali kayu, terus kayu jati man nggih. Terus interlock ini ku napa kayu pring. Nah, sehingga leluhur kita dulu itu sudah paham betul kalau di bawah bumi kita ini ada 2 lempeng bumi. Ya. Ada 2 lempeng bumi. Jadi leluhur kita dulu sudah paham kalau lempeng bumi ini bergerak terjadilah gempa bumi. Nah, kalau dengan sistem bangunan sistem Jawa ini walaupun ada gempa bumi aman. Tetapi kalau model seperti ini akan hancur. Nah, ketika terjadi gempa bumi atau tsunami seperti di Aceh kemarin, yang membunuh itu seringkali kan bukan gempa buminya. Yang membunuh adalah runtuhan-runtuhan bangunan. Ini termasuk Javanologi tentang pertanian.
Ya. Ketika orang Jawa lali Jawone, ini tidak di sini Pak Kades. Iya. Termasuk di Klaten. Saya ini tinggal di Malang, tapi saya asli Solo. Bahkan mohon maaf, saya gelar bangsawan saya punya, tapi saat ini bukan waktunya untuk bicara bangsawan ningrat ndak ningratan. Nah, Klaten ini kena bencana nggak panen, terutama diserang hama tikus itu kurang lebih 10 tahunan. Sampai di sana itu tanah bengkok desa ini nggak ditanami, karena kalau ditanami dimakan tikus habis. Sampai akhirnya tanahnya tuh terbengkalai, ilalangnya tinggi-tinggi. Ada temen anggota kita tanya ke Pak Kadesnya, itu tanah itu kalau disewa berapa? Lah karena selama 10 tahun itu tidak ada hasilnya, disewa murah. Dia pikir barangkali pamong desa di sana lah, daripada nganggur, disewa murah. Terus akhirnya kemarin dicoba ditanami padi dengan sistem ilmu Jawa. Barusan kemarin cerita ke saya 1 hektar dapat 16 ton. Nah, padahal dulunya habis dimakan tikus. Dapat 16 ton dengan konsep Jawa. Ya. Terus saya pernah diminta untuk ngajari di daerah lain caranya menanam singkong. Di sini ada penerai singkong bukan Pak Kades? Nggak ada. Ada, cuma untuk sekedarnya. Ya. Ini hanya untuk contoh saja. Singkong yang biasanya 1 pohon cuma dapat 3 atau 5 kilo, dengan sistem konsep Jawa dapat 30 kilo. 1 pohon. Termasuk tadi sebelum kita rekaman, orang Jawa dulu mengenal namanya sabun klerak kali sabun dilem. Ternyata sabun Jawa, sabun klerak ini bisa untuk jadi pupuk. Sementara sabun yang beredar di pasaran saat ini semuanya mengandung soda api. Soda api ini membunuh biotik tanah dan biotik air, sehingga akhirnya merusak tanah. Kita bisa buktikan setelah kita nyuci, air cucian tadi disiramkan tanaman mati. Karena soda apinya. Bahkan saya sempat membaca rilis ya, kalau nggak salah dari Kemenkes ya. Itu wanita dilarang cebok memakai sabun mengandung soda api karena rentan kanker serviks. Nah, kalau sampai kena kanker serviks kan guyonane sing loro sing wedok, tapi sing lanang yo ora iso gawe gitu loh. Nah, inilah Javanologi, ilmu pengetahuan Jawa. Kalau dulu leluhur kita tuh nggak hebat, nggak mungkin leluhur kita mampu menguasai sepertiga dunia. Karena itu, kalau warga di sini Pak Kades ngaku jari ini keturunannya wong Jawa, tunjukkan Anda itu orang Jawa. Jangan sampai katanya ngaku durian, ternyata setelah ditunjukkan jebulnya cempedak. Ngaku Jawa jebulnya kok cempedak. Ini, nah, kalau main tadi yang pertama tadi jiwa Jawa, apa sih jiwa Jawa? Jadi Jawa itu nggak cuma suku semua atau teritorial. Semua huruf Jawa dipangku mati, kecuali huruf Ja dan Wa. Jadi konsep Jawa itu malah universal. Ya, maksudnya apa? Siapapun kita, dari mana suku kita, ya, apapun jabatan kita, ya, seberapa kaya kita, kalau dipangku mati berarti belum Jawa. Ya, kasih contoh gini. Mudah-mudahan di sini tidak ada. Dulunya tuh dengan tetangga baik, familiar, ya, suka nyapa, suka nolong. Ya. Nah karena orangnya baik, oleh tetangga akhirnya ditunjuk jadi RT. Nah setelah jadi RT dia sombong. Kalau nggak disapa, nggak mau nyapa. Wah aku RT, mau aku nyopo. Nah, dulunya suka nolong jadi nggak mau. Berarti apa? Di pangku RT mati. Seharusnya apa? Apapun kedudukan kita, kemampuan kita, kekayaan kita, kepandaian kita, yang dipangku isih mati berarti durung Jawa. Sehingga semua huruf Jawa, aksar Jawa, Hono, Coroko, Doto, Sawolo, Podo, Joyo, Monggo, Bodong itu semua dipangku mati kecuali huruf Ja dan Wa. Nah niki prolog niki. Saat niki saya tunggu kondo takonnya.
Silakan, dari siapa dulu yang mau kondo takon? Mau tanya apa? Mau menyampaikan apa? Saya Monggo Pak Kades nek badhe memulai. selama ini kan jadi kita di sekolah selama ini kita pun kan tahu kerajaan Majapahit yang sepertiga dunianya dikuasai. Jadi sampai detik ini saya pun masih jadi tanda tanya besar, Romo. Artinya apa? Apa sih yang menjadi kekuatan besar kerajaan Majapahit ini sehingga bisa menaklukkan sepertiga dunia ini? Jadi sampai sekarang ini tadi udah sedikit disinggung Romo bahwasanya kekuatan itu adalah di ilmu Jawa tadi. Jadi mohon lebih penjelasan tentang itu tadi. Jadi biar kami ini lebih memahami, lebih bangga gitu keturunan Jawa. Baik Majapahitnya, baik Singosarinya ini kan sampai terkenal menguasai negara-negara lain. Sementara sekarang ini jangankan menguasai, kita malah dikuasai sama negara lain. Jadi ini mohon petunjuknya. Terima kasih Pak Kades. Ada lagi yang mau kondo takon? Siapa? Silakan. Pak Cari? Burung. Pak Kasun? Ini atau Ketua Dewan Adat? Oh, mangke mawon. Pak Tugiri, monggo silakan. Kula menika kan tiang Jawi tapi mboten kathah ngertosi masalah Jawi. Nggih. Umpamane kebudayaan adat istiadat niku kira ngertos lah. Nggih. Sakniki kan teng mriki tesih sering dilestarikan menawi wonten kenduri niku wonten syarat-syaratipun. Nggih. Kadosta jenang bubur abang bubur putih. Nggih. Wonten napa niku? Sepul golong wonten ulam sari lho. Nggih. Lah niku jajan pasar nggih. Niku sadosipun tiang leluhur kita niku tujuane teng pundi ngene niki? Nggih. Kira nggih, cekap semanten. Nggih, matur Pak Tugiri. Barangkali tambah satu lagi siapa? Oh, Pak Care. Nah, silakan. Ini harus ada regenerasi ini. Ya, terima kasih. Ngene Romo, biyen waktu mendiang mama isih eneng, sedurung royo ngene sedurung Ramadan lah iku isih masang sesajen ya kaya apa jeneng pintan ya. Pintan aku pun kurang ngerti iku apa jeneng pintan. Jadi kan iki wis 2 tahun iki mama ora eneng wisan kan ngono. Mama ora eneng pun jadi menurut Romo iku kaya kami anak-anak iki kan enggak ngerti. Bahkan tujuan masang pintan niku apa pun kami ora ngerti. Nah, tujuan masang pintan niku kami napa wujude pintan? Kaya nang kono eneng wedang, kopi, es apa kaya apa pun sing sisuk kami pangan gawe malam punggahan ngene iku lah di nak mbiyen karo mama iku nang jero kamar didekek meja ya disusuni kabeh lah ngono. Disusuni kabeh apa sing kami pangan besok iku disediakno sithik-sithik lah ngono. Enggak ngerti karena mbiyen pun tekoni gawe apa mak untuk apa bahasa Indonesia pun aku mama aku pun untuk apa udah enggak apa-apa ngono ae. Jadi pengen ngerti jan iku tujuane apa dan apakah perlu kami lestarikno terus apa ora. Terima kasih. Terima kasih Pak Cari. Ini rentetan. Ini bener ini Pak Cari masih muda ini karena mohon maaf ya. Jadi namanya perjuangan itu kalau nggak ada regenerasi itu rugi. Karena saya nggak mendoakan Pak Parmin 50 tahun lagi belum tentu ada kok. Nggak sampai. Nah, ini kan harus ada anak muda. Jadi pertanyaan 3 orang tadi termasuk Pak Kades itu ini satu kesatuan. Jadi tadi Pak Kades tanya apa kuncinya, apa rahasianya, kok dulu Jawa ini bisa jaya, bisa menguasai sepertiga dunia. Ya. Majapahit menguasai sepertiga dunia. Kalau Singosari itu menguasai Asia Tenggara. Kok saiki kok anak turunnya dadi budake bangsa liya. Ini kan. Ya. Kuncinya yaitu tadi jiwa Jawa tadi. Jiwa Jawa itu jiwa yang selalu hidup. Ya. Jadi kuncinya ini adalah jiwa Jawa, jiwa yang selalu hidup. Ya. Jiwa yang selalu hidup itu tentunya tidak akan mati oleh apapun, oleh dogma sekalipun. Selama ini bangsa ini kan mabuk dogma. Ya.
Ini kalau yang saya tahu ya Pak Kades, enggak tahu saya kalau di sini. Di Jawa ini pun banyak orang Jawa yang hilang Jawanya. Kenapa? Karena pemerintah sendiri tuh tidak mendukung. Banyak penggiat-penggiat budaya Jawa itu oleh pemerintah tidak diberi anggaran sama sekali. Sementara pembelajaran huruf Arab ini dianggarkan itu di setiap kota dan kabupaten itu 15 miliar. Ini kalau menurut saya ini kan pemerintah kita ini kan pemerintah yang durhaka. Lupa pada leluhurnya gitu loh. Loh kita ini bukan orang Arab kok. Kenapa pembelajaran huruf Arab kok dibiayai? Bahkan untuk tingkat nasional APBN itu saya lihat tuh 300 triliun. 1 tahunnya. Sementara anggaran untuk budaya Nusantara nggak cuma Jawa. Ini bisa dikatakan minim. Nampaknya ada sebuah politik global ingin menghancurkan bangsa kita supaya nanti bangsa kita ini kehilangan jati diri. Ya tadi ngaku wong Jawa, ngaku durian, jebule sing metu cempedak. Nah, itu kuncinya di situ Pak Kades. Jiwa Jawa, jiwa yang selalu hidup. Kalau jiwa kita selalu hidup, kita akan selalu berinovasi. Contoh saja di Candi Borobudur. Lanjut. Di Candi Borobudur yang dibangun kurang lebih abad ke-7. Di sana ada relief tentang perahu jung, kapal jung. Abad ke-7. Leluhur kita abad ke-7 itu sudah menjadi penguasa dunia. Bahkan saya pernah membaca literasi ya. Ini kerajaan Medang Kamulan, Mataram kuno. Ini kekuasaannya sampai Cina. Ya. Sementara abad ke-7, Eropa baru kenal sampan dan dayung. Masih gelap gulita. Abad ke-6, ke-7 itu. Timur Tengah baru kenal, mohon maaf, cawat dengan kulit onta. Kita sudah menguasai dunia dengan kapal jung. Kalau Pak Kades pernah ke sana, buktikan. Ada di sana reliefnya kapal jung. Dan sudah mengenal teknologi tentang perbintangan pada waktu itu. Dan sudah mengenal teknologi bagaimana kapal jung tadi, tiang pancangnya dibuat miring. Ini teknologi, kenapa dibuat miring? Kok tidak dibuat tegak? Sebagai contoh, mamanya ini layarnya. Kalau orang yang awam, ini kan tentunya dibuat tegak seperti ini. Tetapi ini dibuat miring. Kenapa? Karena kalau dibuat tegak, kapal malah nggak bisa jalan. Karena tekanan anginnya dari depan ada tekanan, dari belakang ada tekanan. Kalau dibuat miring ada tekanan dari belakang, yang ke depan kan lolos, bisa jalan. Itu abad ke-6, ke-7. Leluhur kita sudah secanggih itu. Loh, kalau sekarang anak cucunya kok bodoh-bodoh, itu kita harusnya malu gitu loh. Jadi kuncinya adalah jiwa Jawa. Nah, pada masa Majapahit ini terkenal dengan negara kertagama. Negara yang makmur. Kerta itu makmur. Negara kertagama. Gama itu aturan. Pada waktu itu kerajaan Majapahit, kerajaan Singosari itu bisa jaya karena masyarakatnya itu penuh dengan kesadaran. Melakukan apapun itu dengan kesadaran, sesuai dengan aturan. Kalau saat ini, mohon maaf, orang ya kalau di sana di Jawa loh, ya nggak tahu di sini. Orang pakai helm itu kalau ada polisi. Kalau nggak ada polisi, nggak mau pakai helm, karena kesadarannya kurang. Sampai kemarin tuh saya jadi guyonan sama temen. Waktu itu saya mbak mobil, di depan tuh ada cewek pakai jilbab, ya. Nggak pakai helm. Sampai kita guyonan, itu loh hebatnya pakai jilbab. Kalau udah pakai jilbab, sekiranya kepalanya keras gitu loh. Jadi jatuh ke aspal nggak apa-apa. Gitu. Karena kesadarannya nggak ada gitu loh. Ya. Padahal itu di jalan raya. Ya. Ya. Kalau kita punya kesadaran, walaupun ada polisi atau tidak, lampu merah ya tetap berhenti. Ini tadi saya di Medan, pas di mana tuh saya lihat seharusnya itu kan dari arah kami kan lampu hijau, tentunya yang dari arah lain kan lampu merah. Tapi tetap jalan tadi di mana tadi Pak? Lubuk Pakam.
Ya. Karena kesadarannya lemah. Nah, pada zaman dulu, pada kerajaan Singosari dan Majapahit, kesadaran itu yang utama. Kenapa? Karena ajaran Jawa itu adalah ajaran kesadaran. Ajaran Jawa itu tanpa perintah, tanpa larangan, tanpa iming-iming, tanpa amang-amang. Amang-amang itu ancaman. Sementara saat ini yang ajaran yang diyakini oleh masyarakat Indonesia semuanya bukan kesadaran. Adanya perintah, larangan, iming-iming, dan amang-amang. Perintah, oh kamu harus beribadah. Nanti kamu akan dapat pahala. Kamu akan dapat surga. Dia melakukan sesuatu dengan bukan kesadaran, tapi karena itu tadi ada perintah terus ada iming-iming. Padahal setelah saya pelajari, mohon maaf, agama yang mengiming-imingi surga tadi, ini nggak punya surga, nggak punya pahala. Kenapa? Karena pahala itu bahasa Jawa. Coba cek kitab suci agama yang ada nggak kata surga? Nggak ada. Surga itu bahasa Jawa, pahala itu bahasa Jawa. Saya tidak jelek-jelekan agama. Kenapa? Karena dalam konsep Jawa, nek awd kalau kita jelek-jelekan orang, contoh gini, Pak Sopian, Pak Kades ini jelek gitu. 1 ke Pak Kades, 3 ke diri saya. Ini hukum alam. Saya nggak mau jelek-jelekan, saya cuma mengatakan kebenaran. Di dalam kitab suci agama apapun tidak ada kata pahala, tidak ada kata surga, tidak ada kata bidadari. Semua itu adalah bahasa Jawa. Kalau nggak percaya, silakan cek. Dulu pada masa kerajaan Singosari dan Majapahit itu kesadaran. Rasa diiming-imingi gitu loh. Karena kalau kita diiming-imingi mirip seperti anak kecil. Le, ayo mandi, nanti saya kasih permen. Jadi dia melakukan sesuatu karena iming-iming. Atau ditakut-takuti, le, ayo kamu mandi. Kalau nggak mandi nanti saya pukuli. Dia melakukan sesuatu karena ketakutan. Bukan karena kesadaran. Nah, itu kuncinya kenapa Jawa dulu unggul gitu loh. Kesadaran. Sekarang munculkan kesadaran di hati kita semua. Minimal di Pak Kades dulu yang beri contoh. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya maun karsa tuturi handayani. Nek Kadese wis ngekek contoh kok masyarakate gak niru, ya nemen gebleke ngono lho. Karena kesadaran itu adalah kesatuan. Kadese sadar, nek masyarakate gak sadar ya percuma. Masyarakate sadar, Kadese gak sadar ya padha ae. Jawa itu kesadaran. Sehingga ajaran Jawa atau keyakinan pada zaman Majapahit itu adalah Gomo Budi Siwa Buddha. Gomo Budi, Gomo itu aturan. Sehingga kata agama menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dengan agama dalam sastra Jawa itu beda, Pak. Kalau agama dalam KBBI, itu tidak, agama itu carut-marut. Yang dimaksud agama adalah supaya tidak carut-marut. Tapi faktanya malah carut-marut. Jangankan beda agama, sesama agama saja mereka berkonflik. Tetapi kalau kata agama dalam sastra Jawa, agama itu aturan. Itu tidak. Sehingga ada, contoh tadi, negara kertagama. Agama itu aturan. Terus ada serat asmaragama. Asmara itu ya asmara, agama itu aturan. Maksudnya apa? Aturan bermain asmara. Jawa berbeda dengan India. Kalau India ini Kama Sutra. Nah, kalau Kama Sutra itu teknik bermain asmara, endingnya kepuasan. Kalau asmaragama, endingnya adalah keturunan yang baik. Jadi jenengan melakukan hubungan seks dengan istri itu ada aturannya. Kalau ingin punya keturunan yang baik. Ini pernah saya sampaikan materi ini di Universitas Merdeka Malang. Waktu itu ada mahasiswa tanya, "Loh Pak, kalau raja dulu memakai asmaragama nggak apa-apa, karena asmaragama untuk permaisuri yang selir nggak pakai asmaragama. Lah kita ini kan istrinya cuma 1. Nah, sekarang gampang, kan ada kontrasepsi. Kalau menginginkan keturunan, pakai asmaragama. Kalau menginginkan kepuasan, ya pakai kontrasepsi. Jadi agama itu aturan. Gomo Budi, ya, Gomo itu aturan, Budi itu kesadaran. Siwa Buddha. Siwa Buddha itu bukan Hindu Buddha. Karena kata Hindu sendiri baru muncul tahun 1870 di India.
oleh pemerintah Inggris. Karena di India itu ada Sungai Sindu dan Lembah Sindu. Di Indonesia sendiri kata Hindu itu baru muncul tahun 1959. Yang dimaksud Siwa Buddha adalah Siwa, bahasa Jawa kuno itu artinya angkasa. Buddha, tulisannya biasa BUDA, itu artinya adalah Ibu Pertiwi. Bukan Buddha. Kalau yang Buddha Siddhartha Gautama itu kan tulisannya BUDDHA, Buddha. Jawa itu Buddha biasa, artinya Ibu Pertiwi. Ya. Ini adalah ajaran Ibu Pertiwi Bopo Angkoso. Adalah ajaran Linggayoni. Karena orang Jawa sadar betul terciptanya sealam semesta ini karena Linggayoni. Linggayoni itu nun sewu planangan pawadonan. Nek Linggayoni ini menungso jelas nggih. Jenengan roh kabeh, upamane wis dewasa di anak kabeh. Tetapi Linggayoni ini enggak cuman sekedar manusia. Bahkan tumbuhan pun berkembang biak dengan Linggayoni. Bagaimana serbuk sari membuahi putik sari. Ini Linggayoni. Leluhur kita tuh secanggih itu. Sehebat itu. Sehingga tidak salah kalau dengan model ini. Ya. Pertanian kita dulu maju. Loh kalau nggak maju nggak mungkin prajurit Majapahit yang puluhan ribu itu ketika maju perang kan butuh makan. Nah, Linggayoni, Ibu Pertiwi Bopo Angkoso. Tes putih seko bopo, tes abang seko biang. Itulah sebabnya Pak Tugriwo tanya bubur abang putih, bubur sengkolo. Diarani bubur sengkolo dari kata sangkalah perjalanan waktu. Kulon jenengan niku dadine seko tes abang seko biang, tes putih seko bopo. Melano dipengeti bubur abang putih, bubur sengkolo. Itu adalah perjalanan waktu. Ketika kita gamel napa pintan nek teng mriki namanya. Sajen enten bubur abang putih niku ngelingke bahwa kita itu berasal dari tes abang seko biang, tes putih seko bopo, dari leluhur. Ya. Tidak bisa kita mengelak siapapun kita. Kita ada di dunia karena leluhur. Tadi sebelum rekaman kan sempat ngobrol sama Pak Kasun tadi, Pak Sriono. Kalau agama A mengatakan, oh kita ada dunia karena Tuhan A gitu. Lalu agama B kan nggak percaya. Ya. Terus yang umat agama B bilang, oh kita ini diciptakan oleh Tuhan B gitu. Yang agama A kan ya nggak percaya. Ya. Tetapi kalau saya mengatakan, jenengan semua ini, ya, walaupun ini Pak Kades, ada dunia karena leluhur, nggak bisa mengelak, nggak bisa membantah, karena itulah diwujudke bekti nang leluhur wonten bubur sengkolo abang putih. Biasanya selain bubur abang putih, bubur sengkolo juga ada bubur poncowarno. Bubur poncowarno niku 5 warna. Ini menggambarkan sedulur papat 5 pancer. Ya. Karena ternyata di dalam tubuh manusia itu terdiri dari 4 elemen alam. Ya. Anasir tanah atau karbon, anasir api, anasir air, anasir udara. Ini nyata. Dengan konsep ini ya kita akan tahu kalau orang sakit pasti dari 4 ini ada yang kelebihan, ada yang kekurangan. Karena itulah orang Jawa mengenal puasa. Saya sebentar lagi mau membuat konten judulnya Orang Jawa Pasti Puasa. Tetapi puasa beda dengan siam atau saum. Kalau siam atau saum ya, ini awalnya dari bahasa Arab dan bahasa Ibrani, dari kata sawama, artinya menahan. Sehingga konsepnya apa? Menahan lapar dan haus dari fajar sampai matahari terbenam. Sehingga kita ada video judulnya apa? Kalau Anda siam, garis miring saum, jangan ngaku puasa. Ya.
Puasa ini dari bahasa Jawa kuno dari kata upa dan wasa. Artinya apa? Mengendalikan dan menyeimbangkan. Apa yang diseimbangkan? 4 anasir alam ini tadi. Anasir tanah, api, air, udara. Kalau ini ada yang kurang pasti sakit. Atau kelebihan pasti sakit. Ya, ini tadi datang Bu Suparmin minta pijet ini sama Bang Jana karena kakinya sakit ya. Ada kekurangan elemen. Ya, iya. Ini kekurangan ini. Ya, itu kekurangan elemen air, kelebihan elemen tanah, karbon. Sehingga akhirnya di sini ada kaku, ya. Sarafnya ada yang. Ya. Tadi dipijat sama Bang Jatim ini supaya peredaran darahnya lancar. Darah itu kan air. Nah. Jadi pertanyaan Pak Sekdes, perlu enggak itu dilestarikan? Wajib. Bentuk rasa syukur kita ada di dunia karena leluhur kita. Ya. Tanpa leluhur kita nggak ada di dunia ini. Ya. Ini fakta, nyata. Karena ilmu Jawa itu ya, siapapun yang bicara tentang ajaran Jawa kalau nggak memenuhi 3 syarat, ya, berarti bohong. Syarat pertama, tinemuing nalar. Kalau bahasa kerennya itu high logis, penalaran tinggi. Yang kedua, kasunyatan atau realita. Ya. Yang ketiga adalah sesuai dengan serateles atau alam semesta. Jadi apapun tadi ya, itu kan semuanya kasunyatan. Ya. Di sisi lain, orang Jawa itu kalau berdoa itu nggak cuma ucapan. Kalau bangsa lain, ya ajaran bangsa lain itu kan cuma sekedar ucapan, hafalan, amalan kan gitu. Tapi kalau Jawa enggak, doanya orang Jawa itu berupa ucapan, ya, tapi juga dalam bentuk material. Sehingga kalau orang Jawa nih, kendurian Mbah nggih. Nah, kendurian kan ada materialnya, terus diujubke. Disampaikan dengan kata-kata. Semua material tadi adalah bentuk doa. Ya. Sehingga ketika orang Jawa, taruhlah dia tidak mampu berbicara, ya, dengan material tadi ini sudah bentuk doa. Sehingga tadi Pak Sekdes ya, mamanya pakai sajen tadi, ya. Taruhlah Pak Sekdes itu karena nggak bisa ngomong ya. Dengan material tadi diwujudkan atau disiapkan, ini sudah bentuk doa material tadi. Dan ini pernah diteliti oleh ilmuwan Jepang. Jadi sajen ini memancarkan energi sampai radius sekian kilometer. Sehingga ketika seseorang tuh istilahnya dengan sajen itu biasanya akan memancarkan energi damai. Cobi tadi kan Pak Sekdes cerita tadi sajen tadi kan biasanya ada cok bakal, sesuatu yang kita makan esok hari. Ya. Mamanya ada beras ya, ada biji-bijian. Terus sekarang siapapun orang yang melihat biji-bijian, apa yang terjadi? Mesti tenang, damai. Ya. Tapi coba kalau kita melihat darah, mamanya untuk syaratnya ibadah katanya harus menyembelih hewan gitu. Coba jujur di hati jenengan, ketika jenengan melihat darah, apa yang terjadi terbersih di hati jenengan? Ngeri, ketakutan. Ini proses alami manusia. Siapapun manusia sehebat-hebatnya dia, lihat darah dia akan ada rasa ngeri. Ya. Tapi kalau lihat tadi biji-bijian, terus napa Mbah ngriki nek biasane coba kali no sajen Mbah. Oh, sayur. Kira-kira nek lihat sego sayur, kira-kira apa? Damai. Ayem gitu loh. Nah, ini kan vibrasi energi ini. Energi positif nanti. Ini kan kasunyatan, ini kan realita gitu loh. Saya tidak menjelekkan agama lain, enggak. Walaupun ada agama lain katanya untuk ibadah itu harus syaratnya harus menyembelih hewan ya.
Coba renungkan dengan hati jenengan ketika jenengan lihat darah mengalir. Terjadi apa? Ngeri. Bahkan ketika taruhlah ada 10 hewan yang mau dikorbankan ya. Yang satu dibeli sembuh. Yang lainnya tuh kemarin di TV saya lihat tuh menangis. Iya. Ya. Ada yang sampai degar, lari gitu loh. Hewan aja seperti itu, apalagi manusia gitu loh. Coba kalau kita lihat tadi sajen katanya Mbah Senen yang ada nasi, ada sayur, ada biji-bijian, beras, delek, damai, energi positif. Ya. Lanjutkan Mas Sekdes, ya. Tularkan kepada generasi muda lain. Ini adalah hal-hal yang positif. Jangan takut misalnya, oh ini mubadir, ndak wong setelah didungani dipangan oleh kok. Cuman Romo tujuane iku tujuane iku apa ngono kaya kami kan kaya generasi muda iki kan awam dengan seperti iku ngono. Karena kadang nak kita sangkut pok nokra agama iki nek sing ngomong iku sirik, sing macem dan sebagainya kan. Karena memang kami pada dasarnya wong Jawa ya kami pun sithik-sithik paham nak agama karo istilah kejawen iki ya memang berdampingan walaupun agak melenceng sedikit lah kan ngono, nggak sesuai lah ngono. Jadi pingin ngerti juga tujuannya ngono. Jadi kan lebih mantep ke depannya kami jalan kabeh. Terima kasih Pak Sekdes, ini biar rampung dulu ini. Nanti kita buka lagi kondotakon. Ya. Pak Sekdes bisa banyak belajar, banyak literasi. Di dunia ini tercatat oleh Badan PBB, ini ada 4.200 agama, ada 2.500 Tuhan. Ada di channel kami komentar, itu dengan kata-kata kasar, mencaci maki saya. Oh Tuhan itu satu, cuma namanya banyak. Berarti dia yang belum belajar. Padahal di Badan PBB tercatat ada 4.200 agama, ada 2.500 nama Tuhan. Ini real. Tetapi kalau menurut kami, Tuhan itu malah sebanyak manusia ada di dunia. Karena setiap benak kepala manusia itu akan memiliki perspektif Tuhannya masing-masing. Kalau kita bicara kitab suci, mohon maaf. Kitab suci agama A dan kitab suci agama O ini bertentangan kok. Saya nggak perlu nyebut vulgar, kalau yang ini ingin hadir ini ingin tahu nanti kalau pas nggak rekaman. Ada agama A ya, kalau menyebut Tuhannya itu dengan A. Ada agama yang Tuhannya itu dengan O. Ini kitab sucinya ini tuh bermusuhan. Loh kalau memang Tuhan itu satu, kenapa Tuhannya bermusuhan? Bahkan gara-gara yang satu menyebut A, yang satu menyebut O, terjadi perang intusisi di Eropa, perang salib di Eropa, berapa juta orang mati. Hanya gara-gara rebutan A karo O. Nah, ini fakta gitu loh. Sehingga kesimpulannya apa? Agama-agama tadi adalah ajaran lokal. Kenapa ajaran lokal? Ya tentunya akan berbeda. Ketika agama tadi berasal dari gurun pasir, ya tentunya tidak akan cocok dengan ajaran leluhur kita yang dengan tempat yang tropis. Ya. Ini fakta gitu loh. Coba renungkan agama yang ada di Indonesia. Bukti kalau mereka ajaran lokal. Satu, nama Tuhannya nama Tuhan lokal. Dengan bahasa lokal mereka. Nama Tuhannya lokal. Bukan semesta. Kitab sucinya bahasanya bahasa lokal mereka, bukan semesta. Ritusnya, cara mereka bersembahyang, beribadah dengan budaya mereka. Berarti ajaran tadi ajaran lokal sebenarnya. Dan anehnya kenapa ajaran lokal di sana dipaksakan di sini? Sangat tidak etis. Sehingga, mohon maaf saya walaupun orang Jawa dan teman saya ini Jatim Lorosus Aritonang orang Batak ya. Ketika kami naik Gunung Uluan Darat ya. Pernah nanya, Pak D, saya mau dong diajari itu ilmunya Pak D itu. Tadi udah hujan, Pak D bakar dupa, tancapan nggak jadi hujan sampai kita selesai jam berapa Bang tuh Bang? Jam 9 malam ya, baru turun hujan. Bang Jatim nih tanya, Pak D itu ilmunya apa? Mau dong saya diajari itu.
Walaupun pakai bahasa Jawa nggak apa-apa, walaupun saya orang Batak. Nah, saya jawab, memang ada Tuhan Batak, ada Tuhan Jawa. Akhirnya apa? Caranya berdoa saya ajari, tapi berdoalah dengan bahasa ibu Anda. Jadilah orang Batak yang sebenarnya Batak. Jangan karena Anda bergaul dengan orang Jawa terus hilang Bataknya. Tujuannya kemana? Tadi sajen-sajen tadi. Karena ajaran Jawa itu kan salah satunya dasarnya kan Serateles. Serateles itu alam semesta, Mas. Sajen-sajen tadi kan merupakan manifestasi alam semesta. Sehingga kalau itu dimakan manusia jelas ya. Bahkan kalau ada sajen kadang-kala ditaruh di pohon besar. Nah, bagi agama yang berasal dari gurun tentunya ini dimusuhi. Karena di sana nggak ada pohon besar. Padahal ini adalah sinergitas alam semesta. Sinergi mikrokosmos, makrokosmos. Ketika sajen tadi di pohon besar, ya, nanti sajen tadi dimakan semut, dimakan cacing. Semut tadi akan masuk ke tanah, membuat pori-pori tanah. Pori-pori tadi akan masuklah oksigen. Pohonnya subur. Kalau pohonnya subur akan menghasilkan oksigen yang dihirup manusia, yang bisa menahan air yang dibutuhkan manusia. Satu kesatuan. Karena apa? Karena ajaran Jawa itu manusia itu bagian dari alam semesta. Jagat cilik kuwi bagiannya saka jagat gede. Kita ini bagian dari alam semesta. Berbeda dengan ajaran sana. Mereka mengatakan apa? Manusia adalah pemimpin di muka bumi ini. Itu di kitab suci mereka. Saya nggak perlu sebut. Mereka punya konsep apa? Manusia adalah pemimpin di muka bumi ini. Kalau dengan konsep ini, faktanya apa? Di mana ajaran itu pas muncul konflik? Karena munculnya keegoan. Manusia adalah pemimpin di muka bumi. Jangankan orang 1000 ini yang ada ini. Oh, saya pemimpin. Pak Sopen harus nurut saya. Nah, Pak Sopen bilang, oh gak bisa Pak Sutrimo. Saya yang pemimpin. Saya kades kok. Pak Sutrimo harus nurut saya. Konflik. Itulah sebabnya ketika di mana ada ajaran ini selalu muncul konflik. Agama yang sama, konflik. Agama yang beda, konflik. Karena memang konsep dasarnya berbeda. Mereka selalu bicaranya salah dan benar. Sementara ajaran Jawa itu berbicara apa? Ruwa bineda. Sesuatu yang berbeda belum tentu salah. Orang Jawa punya konsep apa? Pantes lan ora pantes. Kalau mereka punya konsep apa? Salah dan benar. Hak dan batin. Oh, kalau sepemikiran dengan kita, oh bolokku. Yang nggak beda, oh musuhku. Harus saya perangi, harus saya bunuh. Ya. Akhirnya muncul konflik. Tapi kalau dengan ajaran Jawa, Pak Sopyan pantese nggawe kelambi biru, apa dongker nih ya. Nah, aku nggak cocok ya Pak. Terus contohnya Pak Sekdes ireng. Berarti apa? Apakah Pak Sekdes salah pakai baju ireng? Enggak. Pantese Pak Sekdes nggawe kaos ireng sik nom. Jawa itu tidak mengenal salah benar, yang dikenal adalah pantes lan ora pantes, ilok lan ora ilok. Tujuannya jelas, sinergitas alam semesta. Apakah ini itu ketika bicara salah benar ya tergantung siapa yang menilai toh. Tetapi tujuan Jawa adalah sinergitas alam semesta, mikrokosmos, makrokosmos, keseimbangan. Dengan konsep itu otomatis ekosistem itu akan terjaga. Pemikiran Jawa begitu komprehensif. Kalau menurut orang dalam keyakinan Jawa itu kan Tuhan itu tan kena kinoyo ngopo. Tuhan itu tidak terdefinisikan. Tuhan itu hanglimputi jagat cilik lan jagat gede. Berarti apa? Tuhan itu selalu memenuhi ruang dan waktu. Tuhan itu bukan sesuatu yang terdefinisikan. Sehingga ketika kita dengan sesajen tadi, ya, kita berdoa dengan bersinergi, ya, berarti apa? Itu sudah konsep ketuhanan. Ketika orang Jawa memberikan sajen ke pohon besar, bukan menyembah pohon. Walaupun pohon itu adalah sedulur tuwane menungso.
Coba ini sekali waktu jenengan buktikan. Pas jenengan lagi gabut, galuh nggih. Jenengan golek wit sing sekiranya kena dirangkul. Jenengan rangkul, jenengan rasani, akan muncul kedamaian. Buktikan kalau nggak percaya. Ya, akan muncul kedamaian. Kenapa? Ini terutama kalau pas siang hari nggih. Karena pohon tadi mampu mengeluarkan oksigen yang akan menjadikan saraf kita tuh damai. Kita butuh pohon. Ya, entah pohon besar kecil kita butuh pohon. Termasuk niki nek mboten enten pohon ini mboten cukul niki. Ini gethuk nih. Ya. Jadi konsep Jawa itu sangat luar biasa, Mas Ekdes. Nah, untuk sinergi semesta. Konsep Jawa, Tuhan itu ketan keno kinoyo ngopo, sesuatu yang tidak terdefinisikan, memenuhi ruang dan waktu. Berbeda dengan ajaran lain. Kalau ajaran lain itu saya pelajari itu ada ayat bicara Tuhan itu punya pantat, dia duduk di kursi. Ada ayat bicara Tuhan itu punya mata. Ada ayat Tuhan itu punya tangan. Ada ayat itu punya telinga. Tapi tidak ada satupun ayat bicara Tuhan itu punya kepala. Saya nggak perlu bicara agama apa itu, kitab suci apa itu. Berarti mereka menggambarkan Tuhan itu terdefinisikan. Loh, kalau terdefinisikan apa bedanya dengan gethuk ini? Gethuk ini terdefinisikan. Ini dari singkong gitu ya. Kalau Tuhan kok masih terdefinisikan itu? Coba renungkan dengan akal sehat kita. Memang karena kuncinya ajaran Jawa adalah fenomenal, logis. Kasunyatan, realita, dan harus sesuai dengan seratus alam semesta. Paham Pak Sekdes? Apa masih timbul tanda tanya? Sudah ya. Jalankan terus. Nanti coba jenengan rasakan akan muncul kedamaian. Karena itu tadi doa bentuk material. Jenengan lihat napa niku wau mesti kan hawane kan seneng, ayem ya. Ketika jenengan lihat tadi napa jari Mbah Senen napa nasi, sayur ya. Nggih. Apem, nek apem niku lambangi linggayoni ji biasane nek enten apem bunder, enten apem lonjong saking godhong nangka. Niku linggayoni niku balik niku wau. Bapa biyung niku wau. Nah, kula jenengan tanpa bapa biyung mboten lahir kok. Nggih. Nggih, ada lagi, monggo dibuka sesen malih, sinten sing badhe kandha takon. Nggih. Nggih niki. Nah, nggih. Lah niku. Kula matur nuwun Pak Kromo nggih. Kali kula niki mewakili masyarakat Sidoarjo. Umumipun Sidoarjo, masyarakat Sidoarjo niki dene enten tiyang nilar. Kan ngoten. Kok diontenaken menika nyaut tanah, telung dina, matang polo, mendak pisen, mendak pindho, salajengipun nyewu. Dados masuk lan tujuanipun niku mau pripun napane. Dados kula niki pengin semerep maksud lan dununganipun mas niku. Dados ngomong ngoten lah ngenipun kula tangan-tangan iki lantaran kula niki dari memahami saestu kan. Dados nama-nama lah. Mbah Senen enten lae ada lagi? Coba. Nggih. Nggih, monggo Pak Kasun. Ini Mbah Senen, monggo. Ini Romo iki apik tekon kan. Ngomongi Romo mau kan mau nenggo daerah Jawa eneng tanah bengkok kan ngono sing wis bengkok. Kas desa, tanah kas desa nggih. Desa kan enggak usah dikerjai. Kok kene kan ngono juga, kok kene kan nanem padi. Kok kan karena oke amae karena asal nandur ae enggak cara Jawa iki cara Jawa piye tek tekon. Romo lah, iku mau lah Romo. Nggih, matur nuwun Pak Kasun. Satu lagi, monggo. Sebelum saya jawab pembahasannya kali Pak Sriono, Pak Kasun. Niki sik gaduh-gaduh soal niki ya. Nggih. Dene ala sehat. Nggih. Mohon kali niki tok, ndak ada lagi. Nggih, ngaten. Pak Sriono, Pak Kasun, kalau ingin tentang sistem tanam ya, itu sebenarnya satu session sendiri. Tapi supaya nggak kecewa saya jawab sedikit. Ya. Kalau ingin menanam padi ataupun singkong dengan sistem Jawa, kita harus punya kalender Jawa.
Kenapa? Karena kalender Jawa itu adalah kalender yang paling lengkap di dunia. Kalender Jawa itu mengakomodasi mikrokosmos, ya, jagat cilik, dan makrokosmos, jagat gede. Sementara kalender lain tidak. Ya, contoh ya, kalender Masehi. Kalender Masehi ini mengakomodasi makrokosmos, tapi tidak mikrokosmos. Jagat gede, contohnya apa? Umpamanya hari Minggu itu kan Sunday. Sunday itu matahari. Monday bulan, ya. Saturday ya planet Saturnus. Tetapi kalender Masehi tidak mengakomodasi jagat cilik, mikrokosmos. Terus kalender Hijriah, ya. Saya tidak bicara agama Islam. Kalender Hijriah. Kalender Hijriah ini cuma hitungan angka. Ahad, Isnaini, Salasa, Arba'a, ya. Komsatun, ya. Ini bahasa Arab. Kalau di Jawa nih atau di Indonesia kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hanya hitungan angka. Karena itulah kalender Hijriah disebut kalender hisab, kalender hitung. Ya. Jadi kata Senin itu bukan bahasa Jawa, Mbah, Senin. Senin itu dari kata Isnaini. Artinya apa? 2. Itu bahasa Arab. Nah, kalau kalender Jawa ada mikrokosmos, ada makrokosmos. Ini kemarin Pak Suparmin beli kalender Jawa. Beli berapa kemarin, Pak? 6. Beli 6. Saya bagi-bagikan. Oh, dibagikan. Simpatik. Oh, bagikan gratis atau dijual lagi? Enggak, gratis. Gratis. Waduh, hebat Pak Parmin. Wah. Karena kalau iya, biar kembang. Kalau beli itu 35 plus ongkos. Nah, ongkirnya itu Malang sini per kilo 65.000. Pak Parmin diberikan gratis ini. Kalender Jawa itu ada mikrokosmos, jagat cilik napa niku? Pasaran. Poncoworo Mbah nggih. Paing, Pon, Wage, Kliwon, Legi. Ini mikrokosmos. Mbah Senen masih hafal neptune dino. Tasik. Wage pinten, Mbah? Wage papat. Kenapa kok papat, Mbah? Dereng paham juga. Oh, dereng paham. Oh, nggih pun. Ya. Ini contoh saja. Nah, Wage iku papat. Wong Jawa ngarani Wage itu neptune papat, rupane ireng, manggone nglor, simbole lemah. Ngaten Mbah nggih? Nah. Karena ini unsur karbon, ya, unsur tanah. Jadi ketika orang menggali tanah, setelah melewati 4 lapisan tanah itu tidak akan diketemukan oksigen. Sehingga kalau di sini ada yang pekerjaannya gali sumur, hati-hati kalau udah melewati 4 lapisan tanah. Harus dibantu dengan oksigen dari atas. Terus Kliwon. Kliwon naptunya berapa, Mbah? 8. Perso kok 8, Mbah? Kok gak 10, kok gak 6 gitu. Ah, nggih. Nah, Abang kerane mawon. nggih. Nah, mboten napa, Mbah. Niki sinau bareng, Mbah. Kliwon itu 8. Kenapa kok 8? Kliwon itu kasih, Kliwon itu air, Kliwon itu tengah, ya. Karena di dalam tubuh manusia, ya, kandungan airnya itu tidak akan lebih dari 8 liter. Walaupun Pak Sopyan lemu. Kalau lebih dari 8 kilo pasti sakit. Terjadi obesitas. Nah, ini mikrokosmos. Nah, yang satunya adalah makrokosmos, jagat gede. Jagat gede niku Saptawara. Dina 7 pekenan gangsal. Ngeten Mbah nggih, biasane nek ngujup nggih Mbah nggih. Dina 7, hari pertama napa? Napa Mbah? Jemuah. Hari pertama niku Radite. Nggih. Minggu. Lah, nun sewu banyak orang Jawa yang sudah lupa Jawa. Katanya hari Minggu nek cara Jawa ngat. Ahad. Padahal hati basa Arab, Mbah. Oh. Nggih. Mulane anak wong Jawa lahir Minggu jenenge ngatemin, ngatimah, ngatinah, ngatiem, ngatino. Padahal ngat ini bahasa Arab. Bahasa Jawa ini ku Radite. Radite itu artinya matahari. Siapapun yang lahir pada hari Minggu pasti akan dipengaruhi karakter matahari. Manipun Minggu Kliwon. Orang yang lahir pada Minggu Kliwon akan dipengaruhi oleh karakter matahari dan karakter air.
Nah, tentang tadi pertanian ya. Di kalender niku ada paringkelan ya. Dihitung sairing kele kewan, manuk, godhong, ron ya. Nah, kalau mau nanam ya ini kan dihitung. Ringkele apa? Wong iwa. Ya, wong iwa ya. Sehingga saya punya langganan di suatu desa yang petani ternak lele. Ini langganan kalender saya. Karena pernah ada yang nyoba. Ketika memasukkan bibit ke kolam itu pas ringkel iwak, bablas. Ringkel itu apes. Nah, jenengan nandur pari ringkelnya ringkel wong ya, utawa ringkel wiji ya bablas. Kenapa kok ringkel itu? Ringkel ini adalah manifestasi tentang kadar air dan suhu udara. Karena kalender Jawa itu mengakomodasi makrokosmos, mikrokosmos. Jagat gede, jagat cilik. Niku disepil sedikit mawon Pak Kasun. Makanya kurang marem ya khusus kita bicara tentang pertanian. Ya. Terus Mbah Senen, kenapa kok wong Jawa itu wilujengan? Ya. Wilujengan itu memang asli tradisi Jawa. Di Arab ndak ada, di India ndak ada. Ada wilujengan surtanah ya. Surtanah itu kan memang layon dikuburkan pada hari itu. Nah, ketika setelah surtanah ada pitung dino bagi? Tiga dulu ya. 3 lajeng 7 lajeng 40 mboten selapan 40 100 ya. Karena ini merupakan fase terurainya layon. Sampai 1000 hari ya. Ini akan terurai. Jadi terurainya tubuh manusia ya. Di sisi lain, orang Jawa yang benar-benar akan mau belajar tentang kehidupan, jagat cilik, jagat gede, 1000 hari sebelum kita meninggal itu sudah tahu. Ya, ada ciri-cirinya. Mulai 1000 hari cirinya bagaimana, terus 2 tahun sebelum meninggal cirinya bagaimana, itu ada. Sampai nanti sehingga orang-orang Jawa dulu itu seringkali udah tahu. Banyak cerita itu ada orang tua itu anak putune dibilangi. Le, Nduk, engko dina iki mlumpuk oyon. Nah, karena dia sudah tahu pada hari itu dia akan meninggal. Tapi saat ini ilmu itu sudah langka. Tidak tahu kalau di sini masih ada pembuatan ilmu seperti itu. Jadi mau meninggal itu sudah tahu. 1000 hari sebelum dia akan meninggal sudah tahu. Ada ilmunya. Pak Parmin kemarin beli buku yang 1 set itu ya. Nah itu di situ ada. Nah, dipelajari situ. Cuman di buku itu Pak Parmin harus pandai memilih dan memilah karena itu sih campur aduk dengan ajaran Arab. Ya. Sehingga niku Mbah dadase kenapa kok surtana 3 hari ya. Lajeng pitung dino nggih. 40 mboten selapan nggih. 100 dino, pendak siji, pendak loro 1000. Nah, biasane kalau zaman dulu tuh nek 1000 hari Mbah niku dientenke upacara ritual entas-entas. Ya. Nyampurnakne sukmo. Ya. Yang tadi saya sempat cerita ke Pak Parmin, Pak Sriono tadi, mesakne nek lelure dhewe iki dadi demete kuburan. Kudu disampurnakne. Ya. Nek cara Jawa entas-entas. Ya. Atau bahkan kadang-kadang napa niku ya langsung diurek pada waktu meninggal tadi. Ya. Ada lagi yang mau nanya atau nek jenengan gak takon, aku ngerti sing takon. Nah, karena ini kan konsepnya kondo takon katanya. Jadi bukan saya itu paling pinter dewi, enggak, kita belajar bareng. Paham. Nggih. Paham. Monggo. Monggo. Nggih. Pokoknya aja mambu-mambu agama. Kita bukan bicara agama.
nganu juga iki. Tapi selain nggak nyebut agama. Ya karena kan apik tekon soal pahala karo dosa. Menurut persepsi keajaran Jawa, dan rokok karo surga. Nah, ngono. Dan mungkin iku dhisik lah, iku dhisik nggo apa lah menurut pandangane nggo masalah neraka karo surga dan terus pahala karo dosa. Nggih. Ngono. Nggih, matur nuwun Pak Sekdes. Ada lagi? Nggih. Iya, nggih. Mumpung ini. Nggih. Kadang kan pandangane kan. Nggih. Kula pun ngetang iki Pak Kromo. Nggih. Sarene kula niki badhe pingin semerep utawi memahami. Kok enten keran niku setunggil kali 3 sekawan. Nggih. Nek gangsal. Nah 6 7 8 9 niku mboten bahasa Jawa niku mboten enten. Maka entene malih teng sedasa. Dados niku pripun napane masuk lan tujuanipun niku. Terus ngoten mawon lah pentan kula. Nggih, matur nuwun. Mbak Senen. Iki wong kondo takon dadi nek kula mboten son jawab ya ora tak jawab ngoten lho, Mbak. Enten lagi malih yang jawab. Nggih. Kalau enggak ada yang nggih sampun. Pertanyaannya Pak Sekdes. Nggih. Tentang pahala, surga dan neraka. Itu memang asli bahasa Jawa. Di dalam kitab suci agama apapun yang ada di Indonesia ini nggak ada bahasa surga, neraka itu nggak ada. Silakan buka kalau nggak percaya. Tunjukkan ke saya ayatnya berapa kalau nggak percaya. Nggak ada. Kalau memang pahala itu bahasa Jawa. Bahasa pahala itu dari kata pala. Pala itu tulisannya P-H-A-L-A. Artinya buah. Jadi apapun perbuatan kita akan kita ngunduh woing pakarti. Apapun perilaku kita, perbuatan kita, kita akan menuai apa tanaman kita, ngunduh woing pakarti. Sehingga ketika kita mendapatkan sesuatu hal yang tidak baik, contoh niki ngeten. Saya beberapa waktu yang lalu, saya pernah waktu itu ditipu orang. Ditipu mobil 1 waktu itu. Ya. Loh kok Pak Sutirmo masih bisa ditipu lah? Pak Sutirmo ya menungso kok. Ya. Karena waktu itu yang menipu itu tetangga sendiri gitu loh. Saya percaya gitu loh. Lah nek aku gak percaya mbek tonggo kok ya kenemen gitu. Ternyata dia punya niat jahat. Ya. Nah, waktu itu saya dapat pemikiran atau dapat petunjuk lah. Saya berdoa kepada istilahnya Sang Pencipta lah, istilahnya apa monggo. Saya berdoa nek teng cara Jawa niku nggawe ilmu semar gugat. Nah, saya berdoa. Salah satu doanya begini, ya Tuhan, kalau saya ditipu ini tanpa sengaja, tanpa saya sadari, dulu saya pernah menanam, saya pernah menipu orang. Terima kasih ya Tuhan, tanaman saya sendiri yang menuai. Tetapi kalau saya ditipu ini dulu bukan tanaman saya minta keadilan Tuhan. Saya bersyukur pada waktu itu, ya, saya mendapatkan pesanan rokok herbal. Karena rokok ini yang menjadikan berbahaya ini karena saus kimia dan alkohol. Nah, saya pernah membuat rokok herbal tanpa saus kimia, tanpa alkohol. Cuman karena perizinan rokok itu sangat rumit, akhirnya saya hentikan. Waktu itu saya dapat pesanan untuk komunitas, jadi nggak perlu izin rokok herbal. Nah, keuntungan rokok herbal tadi saya belikan mobil udah dapat gitu. Inilah pala, ngunduh yang pakarti. Di sisi lain, orang tadi yang menipu saya tadi, karena dia pekerjaannya itu maklar mobil, waktu itu dia tertipu satu mobil yang nilainya bisa 5 kali dari mobil saya. Pala, buah. Sehingga jenengan-jenengan ini kalau tanpa sadar ya, jenengan menanam perbuatan yang tidak baik, berdoalah secepatnya Anda sendiri yang menuai. Jangan sampai anak cucu Anda yang menuai. Karena wong Jawa niku enten tanduran cethek, enten tanduran jeru. Tanduran cethek niku pari, Mbah nggih. Pari itu tanduran cethek.
singkong tanduran cetek. Hukum apa di dunia ini yang paling tinggi itu adalah hukum alam. Semua manusia tidak bisa mengelak hukum alam. Siapa menanam akan menuai. Jangankan kulon jenengan orang biasa. Salah satu inspirator agama besar di dunia ini. Karena masa hidupnya pernah ikut perang 27 kali. Dia pernah membunuh orang, matinya pun dibunuh, diracun oleh wanita yang setelah dia setubui. Sehebat apapun manusia itu tidak bisa mengalah hukum alam. Kalau nggak percaya, buktikan. Tapi ingat, tanaman ono tanaman cetek, tanaman dangkal ada tanaman jeru. Bukti ini apa? Padi itu tanaman dangkal. Tanaman jeru apa? Durian. Kelapa, jati. Kalau durian enggak tuh termasuk tanaman dalam atau enggak tuh? Berapa tahun itu durian? 7 tahun baru berbuah. Terus masanya sampai berapa tahun? 35 tahun bisa. Ya barangkali termasuk tanaman dalam lah. Kalau yang saya tahu selama ini ya kelapa sama jati. Ini tanaman jeru. Tapi kalau kita tidak sengaja menanam kebaikan, ya berdoa, mugo-mugo ojo tak panen, supaya sing panen ku anak putuku. Nah, ini pahala. Nah, asli bahasa Jawa. Di dalam kitab suci agama yang diakui di Indonesia tidak ada kata pahala di dalam kitab sucinya. Kalau nggak percaya silahkan cek. Saya nggak perlu nyebut nama. Pahala itu bahasa Jawa. Terus bidadari. Bidadari itu juga bahasa Jawa. Artinya adalah wanita yang anggun. Bidadari itu adalah pasangannya dewa. Sehingga saya sangat prihatin ketika ada sales agama mengartikan bidadari itu pelampiasan seks. Nek wong lanang itu 72 bidadari, sing wedok itu apa? Lho nek perempuan dapat 72 bidadari ledeh no bolongane. Nah, sangat tidak masuk akal gitu loh. Sementara di kitab suci mereka tidak ada kata bidadari, adanya adalah kawaibah atau al-kawaib yang artinya apa? Perempuan dengan susu besar. Silakan baca kitab sucinya. Terus surga. Surga juga bahasa Jawa. Surga. Ya. Surga itu adalah papan kasampurnan. Sehingga di dalam serat Makutharomo itu diceritakan bagaimana ketika Gunawan Wibisana mau masuk surga itu tidak bisa. Padahal Gunawan Wibisana itu seorang raja. Nek ngomongin ngamal, dono weweh, lu raja kok. Kira-kira Pak Kades kalah no dono weweh. Ya, seorang raja kok. Gunawan Wibisana itu Raja Singlapura, penggantinya Rahwana Raja. Dia dono wewehnya banyak, tapi masuk surga nggak bisa. Kenapa? Karena dia belum menyempurnakan 4 anasir alam. Papat sedulur panca. Harus disempurnakan dulu. Kenapa? Karena surga adalah papan kasampurnan. Tidak ada nafsu di sana. Karena yang menjadikan nafsu adalah juga 4 anasir alam tadi. Jenengan punya rasa suka kepada lawan jenis karena anasir api. Tapi apakah anasir api nitrogen ini jelek? Tidak. Tanpa anasir api jenengan tidak bisa maju. Jenengan tidak ingin punya rumah baik, tidak ingin mobil baik. Karena yang keinginan sesuatu yang baik, yang indah itu adalah nitrogen. Sehingga di dalam konsep Jawa itu, nek poso itu adalah menyeimbangkan 4 anasir alam. Sehingga puasa Jawa itu apa? Mutih, ngalong, rawat, ngidang. Harus seimbang. Sehingga kita membuat video judulnya apa? Ya. Puasa boleh makan siang. Kita jelaskan, ini puasa kok. Saya tidak menjelaskan siam atau saum kok. Puasa boleh makan siang. Ya. Kalau untuk surga, video kita juga ada berjudul kunci masuk surga bukan iman dan dalil. Kunci masuk surga adalah budi pekerti. Budi pekerti kita, baik Jawa nang tetangga, Jawa nang konco, ya. Kita mampu menyeimbangkan 4 anasir alam, ya. Budi pekerti. Nanti Mas Sade silakan buka channel YouTube Raket Prasaja TV. Di situ udah kita silakan. Ini kita sepil sedikit aja. Neraka itu bahasa Jawa.
Dari kata ner dan raka. Ner itu tujuan. Raka itu berlebihan. Raka itu bisa berarti kakak. Berlebihan. Kalau kita punya tujuan berlebihan, neraka Mas. Contoh, ya. Jenengan seorang cari ndonga, ya Tuhan jadikan saya gubernur. Neraka Mas. Tapi nek jenengan ndonga ya Tuhan mudah-mudahan nanti ada peraturan pemerintah yang mengangkat saya jadi PNS. Lah iku sih masuk akal Mas. Neraka itu bahasa Jawa. Jadi pahala, surga, termasuk dosa. Dosa juga bahasa Jawa. Di dalam kitab suci agama apapun tidak ada kata dosa. Saya pelajari. Kalau nggak percaya silakan buktikan. Banyak di antara kita, masyarakat itu ditipu oleh sales-sales agama. Wong mereka belum pernah mati, kalau cerita soal pasca kematian koyo ya pernah mati. Ya. Terus dia cerita tentang iming-iming surga, pahala, bidadari. Di kitab suci mereka nggak ada. Pahala, surga, bidadari nggak ada. Ya. Kita harus berpikir cerdas, sehingga beberapa hari yang lalu organisasi kami itu mendapat anggota baru, sehingga nanti jenengan kalau tertarik gabung boleh. Ini walaupun orang Batak juga anggota kita ini. Organisasi kami adalah Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara. Beberapa hari yang lalu saya mendapatkan anggota baru, itu seorang dokter mantan direktur rumah sakit. WA saya, Romo, saya ingin gabung. Apa yang harus saya siapkan? Jawaban saya sederhana, siapkan nalar sehat jenengan. Karena kalau tanpa nalar sehat nggak akan bisa sambung dengan pemikiran-pemikiran kami. Ya. Jadi kalau siapapun yang ingin gabung, kuncinya adalah nalar sehat. Jangan mabuk dogma. Karena kalau siapapun yang mabuk dogma itu kan mematikan nalar. Ya. Nah, ada lagi, ini udah tutup aja, ini udah hujan. Ya. 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 Kalau sudah tidak ada pertanyaan, Mbah Senen tadi, Mbah Senen itu kenapa kok setunggal, ya, kali? Ya. Ini CJ Silit, CJ Anggit, Mbah. Setiap orang memiliki pemikiran masing-masing. Jadi pemikiran saya belum tentu sama dengan yang lainnya. Ya, siji, tunggil, satu. Ya, ini kan istilahnya ya tunggil menjadi satu. Ya. Terus kali, saya ingin kalian. Ada jarak. Ya. Kalau itu Mbah, napa? Saya jawab nanti malah Mbah, apa? Siji Silit, CJ Anggit. Nah, kita cari yang lain, atau anggap saja saya nggak bisa jawab mulai Mbak. Ini kalau nggak ada kondo takon lagi saya tutup, ampun. Nah, para pemirsa yang saya hormati, kebetulan ini hujan deras, berarti kedatangan kami direstui oleh alam. Karena hujan itu adalah anugerah. Tanpa hujan kita semua nggak bisa makan. Karena tanaman itu butuh hujan. Sehingga mudah-mudahan apa yang kita bahas di Desa Sidorejo, Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara ini mampu memberikan pencerahan khususnya bagi yang hadir dan pencerahan untuk seluruh pemirsa kita. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu.